Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'd. Jemaah taklim kajian Ahad pagi yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, iman, nikmat Islam dan banyak nikmat. Mudah-mudahan dengan panjatan rasa syukur kita ditambahkan nikmat yang kita terima dan digolongkan pada orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat, bukan digolongkan pada orang-orang yang mengkufuri nikmat. Selawat dan salam semoga diucapkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, juga orang-orang yang senantiasa dan istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita masih melanjutkan kajian terkait dengan Ajamasyah. Dan kita lalui sampai pada tata cara mensolatkan. Maka ini kita menginjak pada cara mengubur mayat. Pada hakikatnya apa yang dilaksanakan, yang kita laksanakan ini ada beberapa kesamaan. Yang kesamaan ini tidak perlu kita bahas, tapi yang ada perbedaan sebagaimana yang diputuskan oleh majelis tarjih dalam himpunan putusan tarjihnya. Inilah yang nanti kita haji, atau bila sama tetapi penafsirannya yang berbeda, sehingga kita mempunyai kejelasan, ya, tahu dasar daripada amalan itu. Yang pertama adalah cara mengubur mayat. Jadi setelah mayat ini disolatkan, ya, ini perintahnya adalah bawalah jenazah ke kuburan dengan cepat-cepat. Nah, dalam cepat-cepat ini ada dua penafsiran. Yang pertama adalah cepat-cepat artinya setelah disolatkan segera ini dibawa ke makam, ke kuburan. Yang kedua adalah cepat-cepat ditafsirkan cara membawanya ini dengan dalam cepat, jadi ejek lah. Sehingga kalau kita lihat ada memang yang ejek begitu, ejek. Bahkan ini kalau kita perhatikan, apabila kita bisa ikut berjamaah di Masjidil Haram, setiap kali ada jenazah, ya, 5 waktu itu biasanya, yang membawa memang ngecek dulu. Nah, ini penafsiran. Nah, mana yang boleh, dibolehkan, semua dibolehkan. Insya Allah segera dibawa dengan cara istilahnya membawa dengan tenang, misalnya biasa boleh, kemudian dengan ngecek juga. Jadi ini penafsiran daripada artinya ada jelas. Kemudian iringlah dekat jenazah dengan berjalan dan diam. Iringlah dekat jenazah dengan berjalan dan diam. Nah, diam dalam arti yang bagaimana? Nah, majelis tarjih diam yang dimaksud adalah diam menjiwai, ya, kedukaan, ikut berbela-sungkawa, artinya diam, tidak melafalkan sesuatu. Bagaimana kalau di dalam mengiringi jenazah itu dengan melafalkan lafal tahlil? Biasanya kan ada kalau
mengiringi jenazah di sini apa sih? La ilaha illallah. La ilaha. Nah, ini tidak ada tuntungannya. Jadi kalau kita mengiringkan jenazah dengan diam, setelah disolatkan dibawa ke makam, ini dengan diam, artinya adalah tidak melafalkan apa-apa. Bagaimana kita mensikapi kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang meyakini dengan cara itu, silakan. Tapi kita adalah sesuai dengan apa yang diputuskan kita. Kemudian yang ketiga, ini yang sudah membudaya di sekolah lagi. Dulu sudah berjalan baik, tapi akhir-akhir ini saya amati, ya, janganlah wanita pergi mengiringnya. Sekarang ini kalau ada kematian, justru yang mengiring ini malah banyak yang wanita dan posisinya di depan. Di zaman Rasulullah, Rasulullah masih hidup, yang di depan seringkali di depannya adalah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Di depan apa? Ayat. Nah, kemudian lainnya di kanan kiri dan di belakang. Yang berkendaraan pakai bisa kendaraan ini di belakang yang berjalan kaki. Saya ini beda, berubah. Sing nang ngarep wedok nggawa apa? Nggawa kembang. Nah, ini terusnya bagi wanita adalah diseyogiakan tidak ikut mengiring. Tidak ikut mengiring jenazah sampai ke kuburan. Kemudian yang keempat, jangan duduk sebelum jenazah diletakkan. Dan ini masih sering menjadi pemandangan umum begitu sampai ke kuburan, ya. Ini banyak yang sudah duduk padahal yang dilihat, yang di liang lahat artinya ini masih potek dengan jenazahnya. Mereka ini sudah duduk-duduk, bahkan duduknya ini malah di atas, nah, di atas misal, di atas kijing dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh, sehingga mari kita berikan contoh. Begitu kita ikut di makam, jangan duduk sebelum jenazah ini masuk, jenazah diletakkan. Kemudian ketika meletakkan jenazah, ya, dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita mendapat tuntunan yang seperti ini, kita memperdomani tadi HPP mengaku putusan tadi. Bagaimana dengan yang berlaku sekarang? Apakah mereka yang meletakkan mayit itu sudah melaksanakan sunnah seperti itu? Kalau belum, nah ini menjadi tantangan. Maka ke depan, kalau tadi kemarin katanya Mas Aji itu ada Mas Tabik Husnul Khotimah ini mengajak sinergi kegiatan perawatan jenazah, upokoro jenazah antara Fastabik, ya, dengan PCN. Nah, ini mudah-mudahan nanti terlaksana sehingga di dalam kita upokoro jenazah ini benar-benar Islami, ya. Lebih-lebih adalah bisa sesuai dengan putusan tadi yang kita pedoman. Ya. Nanti silakan relawan-relawan yang mudah-mudahan, ya, bisa mendaftarkan. Kemudian yang keenam, dituntunkan bahwa liang lahat dibuat khusus. Kalau di Sukolilon ada istilahnya cepuri, ya, cepuri. Nah, cepuri yang ini sebetulnya ada dua. Yang pertama ada liang lahat. Ya. Liang lahat itu yang dibuat di pinggir. Jadi di pinggir, kemudian mayit ini menghadap kiblat. Setelah begini dasar, ini begini. Nah, yang berjalan itu di Jawa Barat itu.
Jawa Barat itu modelnya blusuk begitu. Iya kan? Blusuk. Itu yang namanya liang lahat. Kemudian kalau di Sukolilo ini kan dibuat di tengah. Di tengah-tengah antara ini apa sih ini? Ya galian itu di tengah-tengah yang dikatakan cepuri. Ini namanya adalah syik. Jadi syik berarti ada dua. Liang lahat yang dianjurkan itu di sebelah kanan, jadi maya itu menghadap kiblat. Kemudian dibuat di sana adalah batu bata mentah. Ya, batu bata mentah dikuatkan dengan batu bata mentah. Kenapa tidak batu bata mateng? Batu bata mateng ora iso ajur. Nah, tidak bisa menyerap. Ini kaitannya dengan liang lahat. Kemudian ini setiap kali putusan mesti ada dasar. Nah, di dalam pemakaman ya, kita tidak boleh meninggikan. Jadi kubur itu tidak boleh meninggikan gundukan tanah lebih dari satu jengkal, tidak boleh. Nah, kalau ini yang ternyata gundukannya ketinggiannya itu kadang-kadang sampai setengah meter. Yo dunduk loh, sampai setengah meter. Alasannya, engkau ambles nek kena udan. Nah, ini. Kemudian yang kedua, setelah pemakaman itu, katanya kita tidak boleh ya membuat yang namanya bangunan, apalagi seperti kijing dan lain-lain. Nah, kemudian untuk nisan bisa saya upiakan. Saya upiakan adalah batu. Tandailah dengan batu. Ini pun arah jadi orang abur. Apa meneh kan bakul jati. Bakul jati kan putih-putih nanti bisa gede. Tapi sebetulnya ini juga memiliki satu kebaikan karena apa? Kayu ini akan rusak. Bahkan orang-orang kuno, orang-orang kejawan pada masa-masa lalu ini malah tidak mau jati, maunya ini dadap seret, jadi dadap, kayu dadap gitu ya. Kemudian ya sing gerembak sing gampang lapuk lah. Nah, ini sebetulnya sesuai sekali. Tapi kalau di sana di Arab ini memang batu, jadi batu biasa itu satu. Dan itu hanya satu, tidak dua. Satu itu diletakkan, diposisikan di bagian kepala. Orangnya bagian sikil di bagian kepala, cuma satu. Dan bagi jenazah muslim hendaknya adalah dimakamkan di pemakaman muslim kecuali ya, ada uzur. Artinya adalah ada halangan hal yang tertentu atau kejadian-kejadian yang tertentu. Jadi seyogianya muslim. Maka tahun 80-an kalau tidak salah, ini kan terjadi rame-rame dengan pemakaman non muslim ke makam muslim juga di pada saat itu, tapi alhamdulillah sudah selesai. Ini terkait dengan penguburan. Kemudian yang lebih penting Bapak dan Ibu sekalian adalah hal melawat. Ternyata apa yang kita lakukan ini masih di sekeliling kita ya, itu masih jauh dari tuntunan yang benar, dari sunnah yang memang kita yakini adalah benar dan bisa kita pedoman.
Yang pertama di saat melawat. Bila kamu mendapat malapetaka maka berdoalah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khlu fi khairan minha. Jadi di saat kita mendengar ada musibah, maka kita ucapkanlah seperti itu. Minimal adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian lawatlah ahli mayat dan anjurilah bersabar. Jadi kalau kita melawat, sebetulnya tiada kata yang lebih pantas, yang lebih berharga, yang lebih baik kepada adul bait, artinya adalah yang punya rumah yang ditinggalkan oleh si mayat. Ini adalah arahan, anjuran untuk bersabar. Kemudian janganlah kamu meratapi mayat. Nah, meratapi mayat ini adalah dilakukan pada masa-masa orang jahiliyah, terutama adalah bagi wanita. Jadi zaman biyen itu nek ana wong mati, sekarang sih masih ada sih. Aku cek kadang melihat. Jadi begitu histeri sampai itu dodone dhewe dituwek. Wah, dodone ngasih. Nah, bahkan di masa-masa jahiliyah sampai mencukur, memotong rambut. Ini adalah meratapi. Kenapa anjuran ini? Kenapa ini dilarang? Karena meratapi mayat ini adalah bagian dari bukti atau ya bukti lah kurang keriduan. Jadi kita ini seolah-olah tidak ridho terhadap kodrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mayat. Oleh sebab itu kita harus jaga benar bagaimana di saat kita menerima musibah atau meninggalkan orang-orang yang kita cintai ini tidak sampai berbuat yang demikian. Meratapi mayat juga di dalam hadis ini kita temukan. Jadi ditemukan bahwa berkumpul setelah mayat ini dimakamkan dengan jamuan, ya, ini termasuk bagian dari meratapi mayat. Bagian dari meratapi mayat. Nah, ini yang memang masih berat bagi kita untuk merubah. Bahkan itu sampai kepada tradisi yang mengakar saat ini. Itu adalah bagian daripada meratapi mayat. Nah, bagaimana merubahnya? Kita yang tahu harus memang memberikan contoh, memberikan teladan. Memang tidak mudah untuk merubah tradisi yang sudah kental, yang sudah membudaya, melekat di lingkungan kita. Ini memang sulit. Tapi kita harus yakin bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa berubah di dunia ini kalau Allah meridhoi. Tapi saya contohkan lingkungan kita, di lingkungan saya ini sudah tak mulai rokok itu boros sekali. Saya bisa bayangkan nek ngopeni tukang rokok yang paling ndek itu sukun putih itu 15.000. No toko cilik itu 16.000. Lah nek sing tilawat kuwi wong atusan pakai rokok semua, dan yang ditilawati itu adalah orang-orang yang notabene adalah duafa. Itu bagaimana? Tan mongko penyakite wong koliro
lingkungan kita. Gengsinya itu tinggi. Jadi nek kancane ngene umume ngene ra iso ngumumi. Isin. Akhirnya dipaksakan. Kalau sudah dipaksakan, maka ini akan sudah keluar dari syar'i. Sunahnya adalah segera melunasi utang, tetapi yang kenyataan ada justru malah si mayat itu diambilkan utang. Ini tantangan. Sebetulnya sudah tak mulai dari keluarga, dari lingkungan, ada beberapa orang yang jalan. Ning wingi itu umat lagi. Umat itu karena apa? Yang punya hajat, keluarga. Nah, ini ya tidak tahu begitu. Mergo belum tahu ngerti. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi. Minimal ini secara bertahap, dan yang saya laksanakan di lingkungan ini adalah secara bertahap. Bung hilang ibadahan, udah tak ini bertahap. Alhamdulillah nak bacaan Islam. Tidak Rauno dan bacaan Rauno, Idul Fitri Rauno, Idul Adha Rauno, mapak tanggal Rauno, maleman yo wis ora ono, suronan yo wis ora ono dulu. Sing jarono ki rokok wong mati. Jadi kemarin tak arahkan sing penting kuburan silakan dikasih wong kangen, tapi jangan banyak. Kemarin ini saya sempat ragu rasa dikai bocah bayi gitu, cah bayi SD kelas 2 kelas 3 bareng ana bocah 6 lumpuk njaluk kabeh, njaluk rokok. Di makam itu. Nah, kalau ini nanti membudaya, maka efek di samping efek jeleknya rokok itu sendiri juga akan membebani yang kesusahan. Padahal kita sebagai orang yang ada di sekeliling orang yang kesusahan, wajibannya adalah meringankan bebannya, baik secara mental ya, maupun kebutuhannya. Maka perintahnya adalah begitu. Di saat Ja'far ini syahid jadi syuhada, ini Rasul kan, ingatlah keluarga Ja'far, bawakan makanan karena mereka sedang susah. Jadi kita itu sebetulnya disuruh untuk meringankan beban. Anjuran untuk bersabar ini adalah termasuk bagian. Nih, yang terkait dengan makam. Kemudian terkait dengan ziarah kubur. Janganlah mengerjakan di situ sesuatu yang tiada diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti meminta-minta kepada mayat dan membuatnya perantaraan hubungan kepada Allah. Itu rantangan. Akhirnya sampai sekarang itu jarang saya ke makam ziarah itu wedi. Mergo yang namanya itu masuk syirik, ya, musyrik, dan tidak terampuni kalau memang tidak ada taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang mari kita, apapun yang kita lakukan ziarah yang dulu dilarang, kemudian disunnahkan, dianjurkan oleh Rasul untuk mengingat kematian kita. Dengan ziarah itu kita bisa mengingat bahwa kita akan mati. Kalau kita akan mati, maka kita akan mempersiapkan diri. Kalau kita akan mempersiapkan diri, berarti kita akan berusaha melakukan sesuatu yang baik. Yang baik. Ini. Tetapi apakah
semua orang yang datang ziarah ke sana itu hanya mendoakan kepada si mayit atau muhasabah dirinya bahwa dia itu akan mengikuti, akan mengusung. Nah, ternyata saya pernah begini. Saya pernah dari Jakarta, pacar-pacar itu tekan Sukamandi itu. Di situ warung kurang-kurang bus jamaah. Kemudian saya tanya, dari mana? Kan dari Jawa Timur, Lamongan kalau tidak salah. Ada keperluan apa kok rombongan mantenan? Ziarah. Akhirnya cerita-cerita banyak ya. Satu yang saya simpulkan, bahwa setelah mereka ini beberapa kali datang, ini rezekinya, usahanya ini lah. Nah, kalau hal seperti ini terjadi pada kita, karena mengikuti yang umum, mengikuti banyaknya orang, mengikuti orang banyak, lalu bagaimana nasib itu? Oleh sebab itu kita jaga benar, datang ziarah ke makam memang disunahkan, tetapi jangan melampaui bahwa niat ke sana adalah kita mendoakan. Yang kedua adalah memuasabah diri bahwa kita akan menyusul, sehingga lebih hati-hati di dalam memijak kehidupan ini. Ini terkait dengan kenapa mereka yakin bahwa si mayat yang dianggap orang alim ini mampu menjadi wasilah, perantara. Mereka lebih dekat, menganggap bahwa dirinya ini masih kotor, jauh dari kedekatan dengan Allah. Mereka lupa bahwa doa yang paling ampuh, doa kita yang paling ampuh adalah doa yang kita ucapkan, lafalkan sendiri. Kemudian kita harus yakin bahwa setiap doa yang dilantunkan, yang diucapkan, didasari dengan kesungguhan, keyakinan, keimanan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipenuhi. Sehingga tidak perlu kita mestinya dengan yang lain. Bolehlah doakan ya saya ya boleh, selama masih. Misalnya dulu biasa didoakan, untuk pedusku mana selamat, bisa seperti itu. Boleh. Ada kajung boleh. Masjid boleh minta doa seperti itu selama masih. Nah ini, jadi kita harus hati-hati benar menjaga diri, menjaga dari hal-hal yang memang itu adalah tidak dibenarkan, tidak disyariatkan. Insya Allah kalau kita itu melaksanakan sesuai dengan Quran dan Sunnah, ini akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian ada ini, janganlah orang perempuan sering berziarah kubur. Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini Bukanlah ya, katakan 5 tahun terakhir ini budaya ke makam ini sudah luar biasa. Dan yang sering adalah perempuan. Coba perhatikan nanti diamati kalau hari Kamis di Masjid At-Taqwa, masjid dekat rumah saya. Kebuk
Kamis, Jumat pagi, di Kamis sama Jumat pagi. Dulu jarang, sekarang tuh 5 tahun terakhir ini luar biasa. Jadi Kamis itu kayak alun-alun, makam tuh kayak alun-alun. Nah, yang datang ini adalah yang banyak perempuan, bojone, anake, putune, kadang-kadang rombong. Nah, kenapa? Apakah dilarang? Tidak. Walaupun itu adalah anjurannya tidak keras, tetapi ini dianjurkan. Ada hadisnya. Oleh sebab itu kita memang harus tahu kenapa itu karena yang namanya perempuan ini rentan. Hatinya, pikirannya ini rentan. Kadang-kadang yang namanya perempuan ini yang mempunyai satu kelemahan, jadi kelemahan yang tidak dimiliki ya memang laki-laki. Wong itu kadang-kadang mudah menyerah di saat itu kepepet begitu, tertekan, maka mudah tergelincir nuruti karepe perasaannya. Akhirnya apa? Tidak jarang mereka yang datang tidak mendoakan, justru malah. Dan tradisi seperti itu masih banyak sekali. Apa saat wis nopo bulan wis ora ono manganan masuk cairan manganan masih biasanya sing dinggo dasar dinggo pancatan kuwi aku apa nek jenenge apa sih nek janji ke apa nek ujar nadar yang kedua adalah ben slamet mergo duwe arep pengedekno omah bahasa kasih bapak maju obat. Nah, ini sering dengan mungkin tidak sering tahu. Kalau saya sering tahu kon diparani, kadang-kadang parani dijak nang kuburan kon itu kepung walaupun dengan piye jawabannya piye. Nah Pak Jum mesti lu saya nggih kula mboten kulino. Tapi saya juga sama. Yang penting adalah menghindar bagaimana tidak itu terlibat di dalam. Ini terkait dengan perempuan yang ialah itu. Bapak Ibu sekalian, masalah pengupokoran mayit ini memang sangat rentan sekali. Di depan yang kemarin memang saya sampaikan, kalau kita tidak benar-benar mempersiapkan diri baik secara pribadi maupun secara jamaah, maka peluang itu akan diambil alih oleh orang. Karena bagaimanapun yang namanya pengupokoran mayit ini selalu dibutuhkan. Kita tidak menghendaki pengupokoran mayit ini jauh dari apa yang kita yakini sebagaimana yang diputuskan oleh tradisi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah tidak lain. Kita harus mengerti yang pertama. Yang kedua adalah melaksanakan. Berusaha untuk mengamalkan. Walaupun itu adalah masih berlawanan, bertolak belakang, bertentangan dengan adat dan budaya di lingkungan kita. Harus. Ini mensolatkan mayit sudah sering keluarga, jadi imam, anak atau anaknya sudah, kalian sudah, kalau dulu kan di sana
mungkin semua begitu kan. Nah, ini sudah ada program, tapi yang lain masih banyak sekali. Maka konsekuensinya kita harus punya tim. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saat ini Husnul Khotimah dari Fastabik mencari mitra untuk bersinergi, pelatihan, kemudian menyiapkan diri. Kita sudah punya ambulan, nanti ambulannya, kemudian ambulan dari Lazismu, timnya, tim itu sudah ada. Yang hari ada itu sama Bu Sunardi, Bu Sumiah, sama Bu Dwi. Pak ini sudah karena penyakitnya dari rambut jadi lemah di sini. Yang lain nanti ditambah dari kader-kader baik itu NA maupun dari IPR atau Ibu Aisyah yang masih muda. Kemudian untuk tim laki-laki kami berharap ini dari pemuda yang muncul. Mas Tris Wani Mora ada kayu biasa. Nah, itu nanti ada beberapa ya. Besok setelah relawan saya siap jadi relawan, maka nanti segera kita koordinasi dengan Fastabik ya. Nanti ada pelatihan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong Mas Tris dengan Mas Roni, Mas Tris, apa nanti yang jadi relawan kayu ya, yang jadi relawan untuk pengukuran jenazah dari laki-laki dan ibu-ibu, nanti bareng kita berlatih bersama ya, kolaborasi dengan Husnul Khotimah Fastabik ya. Dan kapan itu nanti bukan dari sana, kita rapat dengan sana. Mudah-mudahan nanti terwujud kita punya tim yang solid ya untuk pengukuran jenazah. Mari kita akhiri dengan kibarat majelis. Subhanallah.